Rasulullah dulu pernah bersabda, "Ya'jabu rabbuka minasyabi laysat lahu sabwah." Kata Rasulullah, nyonya Nabi ke Tuhanmu itu sangat suka dengan para pemuda yang terus berjuang untuk agama Allah, laisat lahu sabwah, yang para pemuda itu tidak pernah dekat dengan maksiat. Maka menyaurung dan jak kena ubak daya belajar agama dengan semangat, dengan yakin. Maka kata Rasulullah, ya'jabu rabbuka, Allah itu suka lihat para pemuda yang berjuang demi agama Allah, laisat lahu sabwah. Sabwahnya artinya adalah yang habis-habis umum chip, skater, Mobile Legend, hanya mandungnya. Nya kena sabwah. Ya kan? Hanya biasa yang game-game lah, game nyambah pi kan. Jadi lun tuan pak nonton ceramah, tetap lun pegah haba masalah chipnya, karena yang kamu jalar mandum. Baik tak kena anak muda, urun Tuhan je kamu main chipnya. Paduk be nak sapa? Ha? 65. Maka kata Rasulullah, yu'ajibu rabbuka, Allah itu senang, suka minasyabi, melihat para pemuda ibadatullah yang beribadah kepada Allah, laisat lahu sabwah, yang hantar nombor bohdrog bak main gamenya. Sabwah itu artinya condong kepada keburukan, makna lain ini. Mencipnya keburukan sih kan. Ya, maka oleh karena itu berbahagialah nyo anak-anak muda, adik-adik lentuan yang lentuan hormati, nyo urundan mandum tengah senang Allah nak kalian bahawa anak-anak muda yang selalu berjuang untuk agama Allah, Allah itu sedang memberikan rahmat. Alhamdulillah. Kemudian hadis lain kata Rasulullah, laula syababan khusya. Ya, khusus anak muda. Laula syababan khusya, kalau bukan karena anak muda, la sabba alaikumul azab sabba. Sungguh sejak dulu Allah ingin mengazab dunia ini. Tapi menyona mentang anak muda yang baca dalail, mentang anak muda ja'bud ba'daya, mentang anak muda nafai Quran, nafai kitab, nafai Ibnu Aqil. Maka sungguh kata Rasulullah, selamanya mentang anak muda dalam dunia yang muda lagi ni, maka Rasulullah berkata, la sabba alaikumul adzab sabba munyahnali, maka sungguh dunia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahnya pujian Rasulullah dengan Allah untuk dan mendung wahai adik-adik dan Tuhan. Mang kamu orang inang yang ni santri orang inang hana kiban cara? InsyaAllah nah itu hadis man kana hana rinang kan. Jadi khusus anak muda. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah pernah bersabda, sab'atun yadlimuhullaha fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, syabun nasha'a fi ibadatillah. Ada 7 golongan, 7 kelompok yang ketika nanti di hari kiamat Allah akan mengazab mereka dan Allah akan melindungi mereka. Salah satu kelompoknya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang selalu condong kepada agama Allah. Jadi orang-orang yang meninggal itu contoh kan, insyaallah besok ketika kita dari kiamat kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah selama masih ada pemuda, insyaallah dunia ini belum diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya nak tabuh hadis, ya ma'syara syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Hanya penting, yang kena hadis paling penting.
Wahai para pemuda, jika engkau sudah sanggup kawin, kawinlah. Nah, yang terakhir, menyenamakan hadisnya nak amaikan silakan. Umar dan kubek dan kamu yang tu ilmu lehang tu ilmu tu lebih kan. Maka oleh karena itu, insya Allah para pemuda-pemuda inilah yang nanti akan menjadi para pendekar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang na orang tanya tengku, bahkan anak mit katanya harus ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus menjadi pendekar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena orangnya di Aceh adik-adik lun tuan tengku mentua. Di Aceh ini na yang model akidah hanya pakai jamaah ni, tapi Ahlus Sunnah dah. Waktu tanya dan bahkan hanya pakai al-jamaah karena kamu pengikut sunnah. Waktu tanya maulid je hanya bid'ah. Yang kana ada di Banda Aceh. Ada orang mengakui Ahlus Sunnah betul tapi hanya jamaah. Maka di Aceh Acehnya adalah wilayah pemodal utama bangsa Indonesia. Aceh inilah menjadi wilayah yang pernah membantu bangsa Indonesia. Maka oleh karenanya para pembenci Islam, orangnya mulai menyerang Aceh dengan mengirimkan kelompok-kelompok baru, Syiah, Khawarij. Khawarij nanti apa Khawarij? Yang orangnya urung dan kalian yang menjenggot panjang, kemudian titik-titik yang titik hitam ni. Khawarij. Maka cara menghancurkan orang ditanya Acehnya adalah ajarkan mereka untuk belajar mazhab yang lain. Sehingga salah satu ustaz di Aceh nikah bahwa pegang anjing itu boleh. Boleh. Sama saya je. Bagi tak apa. Tunjuk walau bagi tak apa yang dia tamak saya. Ilun tuan dia jauh Mesir. Waktu truk Mesir. Jadi ilun tinggal di Sabah gedung. Jadi anak muda di Mesir sama aja lagi tanya Mesir. Ni tanya tengah demam skater, awalnya skater je. Jadi salah tidur anak muda, yang duk mana saya yang gula. Ni lagi jemaah. Duk mana saya. Nah, sampai mama saya ni. Mama saya ni. Duk mungkin tengah perprengon kan. Ilun tuan dia tu. Nu buka bangun kiban caranya dah turun payah. Tapi harus tak angkat dulu lah. Jadi ilun tanya ternyata di Mesir itu mazhabnya ada mazhab Hanafi. Mazhab Maliki dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa tamat asalnya nyut yang enggak boleh air liur. Berarti mat asalnya menurut mazhab Maliki. Jadi orang teruk kena di Aceh bukan mat asalnya nyut. Kita tanya hek dapat kitab mahli hana surahnya. Jadi teruknya percawa surah adanya, percawa boleh adanya, maka mat asalnya nyut. Maka oleh karena itu menghancurkan orang Aceh mudah tak menghancurkan orang Aceh. Ajarkan mereka dengan berbagai mazhab. Ne peruna mazhab Maliki, ne peruna mazhab Hanafi. Sehingga katanya dah tinggal mazhab Syafi'i dan pun yang terjadi lehnya dengku akan mencawa ulai katanya. Maka tengok dua orang tu mungkin akan na orang yang boleh berfatwa membunuh para Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka oleh karenanya tak lagi doa kepada Allah, mudah-mudahan nyukuhnya anak-anak muda adanya yang insya-Allah nanti akan menjadi pendekar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, mungkin dan tuah nanti lu berkhabar telah mati jum karena nanti atu insya-Allah menahan halangan akan sesi tanya jawab. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kitab berjudul Durratun Nasihin. Dalam kitabnya sebuah kisah unik yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam.
Jadi Nabi Musa nak kata Allah, ya ilahi, hal ahadun khairun minna haitsu asma'tani kalamak. Ya Allah, apakah ada kelompok di dunianya ya Allah yang lebih hebat sekira-kira lentuannya terbaik menurut Tuhan ya Allah. Karena kelebihan Nabi Musa bak sisi Allah adalah Allah menitipkan sebuah kelebihan bernama kalam, yaitu kalamullah. Maka ketika kelebihan itu diberikan oleh Allah, Nabi Musa tanya, ya ilahi, wahai Tuhanun, adakah menurut Tuhan ya Allah kelompok atau umat yang lebih hebat daripada luntuan? Nah ya Allah. Maka Allah berkata, ya Musa, inna li ibadan ukhrijuhum fi akhir zaman. Sesungguhnya besok di hari akhir ada satu umat yang aku keluarkan umat itu, fa ukrimuhum bi syahri Ramadan, yang ketika itulah aku memuliakan mereka pada bulan Ramadan. Idza shamat, apabila umatnya berpuasa, wabiyadat syafahum, putihlah bibirnya. Nanti mudahnya puasa lagi betul contoh tak tun gerah daripada i kena. Ini kan putih apa dia? Putih. Sehingga na kulit-kulit itu bi kena. Maka kata Allah kepada Nabi Musa, idza shamat, apabila umat itu berpuasa, wabiyadat syafahuhum, putihlah bibirnya, wasfarat alwanuhum, lalu menguninglah kulitnya karena menahan lapar. Maka ingatlah Musa, arfa'u tilkal hijab waftal iftar, aku akan mengangkat hijabku daripada mereka ketika mereka berbuka puasa. Nah, jinota surah. Nabi Musa dengan Allah yang jaraknya adalah sab'una alfan hijaban. Jarak Nabi Musa dengan Allah sab'una alfan hijaban, 70.000 hijab. Ya, dalam kitab Duratun Nasihin. Jadi jarak Allah ketika berkalam-kalam dengan Nabi Musa dalam kitab Duratun Nasihin adalah sab'una alfan hijaban, 70.000. Sehingga Allah berkata, Musa, apabila ada satu umat nanti di akhir zaman ketika mereka berpuasa, wahai Musa, wabiyadat syafawuhum, mereka berpuasa hingga putih bibirnya, wasfarat alwanuhum, mereka berpuasa hingga menguning kulitnya, arfa'u tilkal hijab ya Musa, ketika itu aku angkat hijabku, jarak aku dengan umat itu lebih dekat dengan jarakku kepadamu wahai Musa. Maka gadoh mandumnya sab'una alfannya, sab'una alfan hijab, 70.000 hijab. Jarak katanya dengan Allahnya lebih to daripada jarak Allah dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa bertanya, "Tuh umatnya wahai ya Allah, faj'ulhum ummati ya Allah, pujudlah umatnya untuk lo ya Allah." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun Ahmad, itulah khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikut Nabi Musa, ya Allah ya ilahi, faj'ulhum ummati ya Allah, pujudlah umatnya untuk umat lo. Oh, tidak boleh Musa, itu khusus untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka tengok adik-adik tengku yang mentua, mak-mak, ayah-ayah, apabila waktu kita ni puasa akan mulai memutih bibir, kan kalau tu puasa na merasa bahwa dia waktu puasanya putih. Abah dia kan? Kemudian agak terkelupas-kelupas menanlah. Maka ingatlah arfa'u tilkal hijab, pada saat itulah jarak Allah dengan kitanya lebih dekat dari jarak Allah dengan Nabi Musa alaihi salam. Pajan teguh waqtal iftar, ketika berbuka puasa. Makanya baik bagah-bagah dan ada kedanya kemudian le baju le kurma, le gorengan, le gorengan, le risol, le buah pinggan.
Nyan baru teringat doa ba Allah. Ya Allah laki mahlum ka pajuh bu. Nyan kenyo dalam doa ron. Kiban cara katanya merumpuk jarak yang Allah lebih tahu dari Allah dengan Nabi Musa. Cara dia adalah ketika wate buka puasa tapajuh lain ke rumah dengan doa ya Allah. Doa pertama sunnah Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kedua Rabbighfirli wa liwalidayya. Namanya kan? Maka Nabi Musa berkata, ya Allah hayyidan umatnya, ya Allah faj'ulhum ummati, jadikanlah umat itu menjadi umatku. Oh tidak Musa, tilka ummatun Ahmad, itu adalah untuk umat Muhammad. So umat Muhammad, bedanya kan? Kita semua umat Muhammad. Dipak dah baca kisahnya niku dalam kitab Durratun Nasihin. Kemudian nasabah kitab karya daripada Syekh Abdullah Muhammad Alwi Al-Haddad. Sayyid Alwi Al-Haddad, Sayyid Abdullah Alwi Al-Haddad. Dalam kitab gonian bernama menyantalah luntuan Sulhid Dikar atau Suluh Ad-Dikar. Halaman 8 truk halaman 11 atau halaman 8 truk halaman 14. Jadi ketika Allah naputron suhuf, naufam suhuf dengan sahfun empat beda. Ya Al-Quran ini disebut mushaf. Ini disebut mushaf. Munyo tacok sabuh lembar, mutu tamak tu lembar. Ini disebut dengan sahfun. Ini sahfun namanya. Ya. Ini sahfun. Munyo suhuf pada buah lembar, mutu 30 lembar betul benar. Itu disebut dengan suhuf namanya. Jadi pernah di suatu hari Abu Zar datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, dari Nabi Adam truk dron ya Rasulullah pada buah suhuf yang Allah putrun buat para nabi. Maka kata Rasulullah, mi'atan suhfin, ada 100 suhuf. Maka kata Nabi dalam kitab Imam As-Suyuti, yaitu kitab Tafsir Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir Al-Mansur, Nabi Adam Allah memberi 10 lembar wahyu kepada Nabi Adam dengan jumlah 10. Nabi Syed 50 lembar wahyu, suhuf, kertas, bahasa dia, lembaran. Punya Nabi Ibrahim 10. Punya Nabi Musa juga 10. Maka Nabi Syed adalah Nabi yang paling banyak yang Allah putrun suhuf berjumlah 50 suhuf. Jadi ketika Allah naputrun suhuf pada Nabi Musa, kalau Nabi Musa dibaca Nabi Musa, ya Allah nya untuk dia ya Allah nya. Dibaca Musa, dia ya Allah dibaca Nabi Musa. Ketika baca Nabi Musa, maka Nabi Musa berkata meno, ya Rabbi, inni ujidu fi alwahi. Aku ketika aku baca suhuf, aku menemukan ada satu keanehan ya Allah. Keanehan wahai Musa, mana ya Allah? Waktu lu baca suhuf iklan Nabi Musa, saya temukan bahwa ummatun yakhruju fi akhir zaman yasumuna rabbika fi syahri ramadhan. Akan nasabuh kelompok membaca ini, kelompoknya akan hidup di akhir zaman. Dia akan hidup di akhir zaman yang ketika orangnya berpuasa ya Allah, taghfiru lahum ma kana qabla dzalika. Ketika umatnya berpuasa ya Allah, yang pegat lun ta'jub, ketika umatnya berpuasa mandung dosa-dosa umatnya dan hapus ya Allah. Lalu kena tanya nyan umat saya ya Allah, faj'alhum ummati, menyujud necak umatnya nejuk ba'lan ya Allah. Dalam kitab Sulhul Dikar karya Abdullah Sayyid Abdullah Alwi Al-Haddad. Lulang tiga tu. Jadi waktu putran oleh Allah suhuf bak Nabi Musa nekalan suhufnya, sehingga waktu balik-balik suhufnya nekalan nah tabuh hal aneh. Bukan Nabi Musa, ya Rabbi ajadu fil alwah, lun merumpuk dalam suhuf lun tuan.
Bahawa nasabah kelompok qaumun yukhriju fi akhir zaman, nasabah kelompok yang hudib pada akhir zaman. Yasumuna rabbika fi syahri ramadhan taghfiru lahum ma kana qabla dhalik. Ketika umatnya berpuasa, ya Allah, dan hapus mandum dosa-dosa umatnya. Faj'alhum ummati, ya Allah, nepujitlah necok umatnya nujuk ba'da mentang. Maka Allah berkata, Musa, tilka ummatun Ahmad, itu khusus untuk umatmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar para ulama berkata bahwa puasanya disebut dengan istilah syahrul ma'firah, yaitu bulan ampunan. Memang hanya tak adanya je ke umat Muhammad. Maka alangkah berbahagia ni adik-adik katuk kenau, adik-adik katamu lam dayahnya. Insya-Allah besok kita akan dipersatukan menjadi umat Nabi Muhammad di yaumul akhir. Mamnya kamu-kamu yang main game ke Bandung ku, menyo taubat insya-Allah, menyo taubat. Kagak saja ngon Firaun tu. Saja ngon Qarun kan? Ya menan kan? Saja ngon Samiri, nanti ngon nan Samiri. Samiri nanti ngon. Kana? Dalam kitab Sabilal Mutadin tengok menyo nanu mak ayah makruh boh nan Samiri. Menan ni kalau kita Sabilal Mutadin. Lah kita Sabilal Mutadin kan makruh boh nan Samiri. Samiri kan soleh. Samirinya menyo bahasa lawenyo, orang yang phone main chip, yang habis-habis ngon chip, hudek ngon chip, yang kenyang Samiri. Man gonyan tho dong hu, gonyan adalah salah satu orang pengkhianat umat Nabi Musa. Wate kena lewat kan na wate belah laut dan Nabi Musa nya. Nah Samiri nya beriman ni kan. Beriman dengan Nabi Musa. Tro ke deh? Tro ba daratan ba binih laut ke deh belah deh. Nabi Musa lagi izin dia terima wahyu di Bukit Rusina. Samiri pada lagi biasa. Kembali ba ajaran yang pertama. Maka yang kenyan gonyan sabi main munyo bahasa adanya munyo gurai dengan subuh di hana cuma main orang lain. Sehingga dudo Samiri menjak sabuh kampung, berempat sabuh kampung urun tengah menyembah berhala. Dia bukan oleh berhala lagi. Berhala kambing. Kambing dari Meh. Maka orang pertama kali yang membuat patung di dunia ini namanya Samiri. Maka lah kita Sabilal Mutadin makruh bohnan Samiri. Munyo Michael, kenapa Michael pulang? Masalah Nah, maka oleh karena itu inilah bulan Ma'firah. Maka mak-mak adik-adik sekalian menyujud tengok teruk bulan Ramadan, belele laki ampun ba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam bulan Ramadan yang Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Nyo kitab yang uronyo kasabe kada tak orang Islam hanu bikele yang orang Islam tidak mau lagi merujuk kepada kitab suci Al-Quran. Termasuk di negara kita ini nyampai takkan macam. Kenapa Indonesia sampai hari ini keadilan sulit ditegakkan? Ya kan? Dari masa Soekarno terus masa Presiden Jokowi hari ini keadilan sulit ditegakkan. Korupsi sulit dihapus. Ya kan? Jadi watelon-kalon fenomena masa Soekarno sampai hari ini tang tok kiamat hana Indonesia tetap akan terus tidak akan pernah bisa menegakkan keadilan. Dan yang aneh ni mana? Getanya mandung tak akui Nabi Muhammad yang urang gad. Beliau memiliki akhlakul karimah yang sangat tinggi dan merupakan panglima perang. Tapi punya katrok hukum Anda cakap hukum ba Al-Quranul Karim. Maka oleh kerana itu, man la yahkum bima anzalallah. Barang siapa kata Allah dalam Al-Quran yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka fahwal munafik, dia itu orang-orang munafik. Adik-adik sekalian, lu kena jelaskan bacut kisah tentang pengumpulan Al-Quran. Nyo penting. Nyo Al-Quran yang kita kalau nuronyo adik-adik sekalian merupakan Al-Quran yang sudah ditulis oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Mana?
Sebelum tuan jelaskannya, kadang nak orang tanya mengenai bid'ah. Orangnya kan letak orang pegah apa bid'ah. Nah, apa bid'ah? Bid'ahnya adalah ma ahdatha ghaira min fi'lin Rasulillah. Sesuatu yang dikerjakan yang tidak ada di masa Nabi. Nyo nama masa Nabi. Hana kan? Hana masa Nabi. Kemudian le mineral nama masa Nabi. Masa Nabi waktu unta ajak perang Badar dia le mineral na. Hana. Di Arab na Hana ji. Jadi yang takalon mandungnya bid'ah hana bak masa Rasulullah. HP bid'ahnya meja bid'ahnya bid'ah bungong. Ya cika bid'ah tak-taknya bungong palsu loh. Ya. Bid'ah mantu minta kalau orangnya bid'ah. Sehingga nak sebuah kelompok datang ke Aceh dia berkata bahawa menantangku maulid hana mazhab Nabi berarti bid'ah. Nyan karena kelompok lagi. Menan persetuju hana Nabi hantu persetuju berarti persetuju hana masa Rasulullah itu bid'ah. Ya. Kullu bid'atin dalalah, kullu muhditsatin dalalah. Setiap sesuatu yang baru yang hana masa Nabi-nya sesat. Wa kullu bid'atin wa kullu dalatin. Wa kullu bid'atin dalalah dan tiap-tiap yang bid'ah itu sesat. Nyan hadis sahih. Nyo, tuan kena beri ilmu bacut. Baik tengah tanya tajak kedai merumpok dengan orang lagi kan. Dia bukan cuma maulid hana, minta hadis, minta Quran, perino balun juk peng 30 juta. Hek dah minta hana nunggu. Dalam Quran lah hadis hana. Minta ni uji tian, minta hana. Persejuk pula. Nabi berkata Rasulullah, persejuklah kamu, niscaya engkau masuk surga na. Hana merumpok. Ya kan? Maka sebahagian kelompok berkata mengarahkan segala perbuatan maulid persetuju nyan mandung disebut dengan dalalah sesat menurut awaknya. Ya kan? Hana ju. Sehingga waktu dia tanya, bang, menyomoto nama masa Nabi. Berarti kan moto bid'ah. Kamu? Maka dia jawab oleh orangnya, oh, yang moto lain, moto bab dunia, maulid bab agama. Hana. Jadi jamaah dirahmatillah Allah, nyo sengaja tuan sampaikan malamnya karena orangnya letak orang anak-anak muda katanya yang hana ilmu agama tiba-tiba ka kedai je abut ka ikun katanya hanya bertajuk le. Hanya tak pakai maulud le. Hanya tak pakai belum lagi acara nyo hana masa Nabi. Semuanya bid'ah. Waktu tanya 4 dalil. Bugah lewatnya kullu muhditsatin bid'ah. Setiap sesuatu itu yang hana masa Nabi itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, yang tiap-tiap bid'ah itu sesat. Berarti maulid sesat nunggu. Ya, bukan lewatnya. Maulid Nabi persetuju, tahlil sama dia. Sesat nunggu juga. Ya. Apabila na urang kenyan bid'ah sesat, maka niscaya Al-Quran hari ini lu kena tanya olehnya Quran yang lagi nyo na masa Nabi. Musuh Nabi baca Quran lagi meh benar musuhnya lapik benar nah. Ana. Nyo jelaskan sejarah. Karena ada katanya akan menyambut 17 Ramadan di mana Allah akan turunkan kitab suci Al-Quran. Ya bid'ah. Jadi famantang yang kan bahawa maulid bid'ah, tahlil bid'ahnya lebih bid'ahnya. Hana masa Nabi nya. Al-Quran yang kita nyoba baca orangnya hana masa Rasulullah. Hana merumpok. Mana Nabi pucik baca nunggu. Nabi Muhammad ketika baca Al-Quran yang diatur batik, pelepah kurma, dia ada kulit unta. Jadi tengok menyenangkan maulid bid'ahnya macam puau gede. Puau gede tulis dalam Al-Quran dia ada kulit unta, nu pasang unta di Arab kirim kena tapajuh ti baron tulis ju Quran dia ada kulit. Nyan adalah Al-Quran masa Rasulullah. Nyalun cerita baca. Benar tanya na lungo na kabilah Abu Bakar, kabilah Umar kabilah Utsman, kabilah Ali. Munya tanya ba almarhum Abu Yahudin na sabuh tu khalifah kelima. Ya, munya kamu semayang tarawih, nyan sabi ikun le almarhum Abu Yahudin. Jadi khalifahnya konfirm 5. Siapa yang terakhir?
namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka kamu almarhum Abuya waktu tarawih Al-Khalifatul Khamis Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ya, benar. Ya, ulun tuan waktu tarawih dengan beliau benar. Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi dalam kitab Al-Muqni, kan Muqni kitab hadis. Nah, tabuh tu kitab namanya kitab Al-Muqni. Yang tulisan daripada karya daripada Syekh Abu Amran Ad-Dani. Ada seorang syekh namanya Syekh Amran Ad-Dani. Benar. Jadi, teruklah Umar bin Khattab. Dan datanglah Umar bin Khattab, dia melapor ke Abu Bakar. Hanali Nabi kan? Hanali Nabi. Sampai datang ke Abu Bakar As-Siddiq, maka ikalah Umar, wahai Abu Bakar, nyo gadanya kehabis para penghafal Quran hanali. Karena gadanya nyo kalah gadanya melakukan perang melawan nabi palsu yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Maka lo hitung-hitung ternyata pasukan gadanya wahai Abu Bakar 70 pasukan hanali yang para hufat mandum, para penghafal Al-Quran. Menurut riwayat 700 para penghafal hadis hanali, para penghafal Quran hanali habis. Maka ikalah Umar bin Khattab, ya Abu Bakar, inni khashidtu ayahlukal Quran faktubhu ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, menyujud lun takut pingoh, menyohanale orang getanya yang hafal Quran, maka Quran akan gaduh. Gaduh mendung Quran, wahai Abu Bakar. Inni khasyibtu ayahlukal Quran. Suatu saat nanti Al-Quran akan menghilang dengan sendirinya. Faktubhu ya Abu Bakar. Menyujud, netulih Abu Bakar, netulih. Pegat buku, pegat mushaf. Nah, kiban jawab Abu Bakar. Kiban jawab Abu Bakar waktu dengar menan ide dari Umar bin Khattab. Maka kata Abu Bakar, kaifa nasna'u bi syai'in wa lam ya'mur fihi Rasulullah amran. Pakiban cara terpegat sesuatu yang baru yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Abu Bakar ketika itu memandang bahwa menulis Al-Quran itu bid'ah. Kemudian kan? Bid'ah. Memperlawan bid'ah. Bahasa Abu Bakar, kaifa nasna'u bi syai'in. Bagaimana cara saya membuat sesuatu lam ya'mur fihi Rasulullah, yang tidak dituntun oleh baginda Rasul. Maka pugah oleh Umar bin Khattab, ya Abu Bakar, wallahi huwa khairun Abu Bakar faf'al. Lun berani sumpah wahai Abu Bakar bahwa la ide lun tuanya untuk tulis Quran, untuk tajwid mushaf laginya wahai Abu Bakar, sungguh aku bersumpah, aku bertanggungjawab itu lebih baik daripada yang lain. Maka Abu Bakar balik. Duluan laki izin kepada Abu Bakar, maka beliau istikharah. Dan ketika itu Allah memberi petunjuk bahawa setujulah Al-Quran dibukukan. Itulah bid'ah pertama kali dalam Al-Quran. Tengok banyak merumpak orang kan bid'ah, maulid bid'ah, tahlil sejuk bid'ah. Terpegah juga tengkunya. Hai mana? Dah menyakan bid'ah ke kamu. Baik baca Al-Quran orangnya, karena Quran orangnya bid'ah. Ya kan? Maka ketika Umar bin Khattab dengan Abu Bakar sepakat, maka kedua orang ini datang ke salah seorang ahli Al-Quran bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabitnya gure Ibnu Abbas. Ibnu Abbasnya anak paman baginda Rasulullah SAW. Karena dalam tabuh cerita Ibnu Abbas, waktu cek-cek ya, umur padu ada umur petun, ya, ijak Rasulullah, maka teruklah ayah agaknya Abbas, maka ikalah ayah agaknya Rasulullah berdoa untuk anak dia Rasulullah. Maka Nabi mengambil air ludah, diletakkan di mulut Ibnu Abbas, maka Nabi berdoa, Allahumma faqihu fiddin wa alihu ta'wil. Ya Allah, neprono anaknya, ya Allah, neberi anugerah ilmu agama dan bisa bertakwil. Itu Ibnu Abbas. Gure Ibnu Abbas adalah Zaid bin Thabit. Ibnu Abbas merumpak gure, betul-betul gure tengok unta. Ni plung Ibnu Abbas kan? Plung Ibnu Abbas ni.
Waktu teruk bak untanya bukan Ibnu Abbas gure bah lun tuntun untaran gure. Ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika maka icum jaro gure Ibnu Abbas. Maka diambil tangannya Zaid bin Sabit, diciumlah oleh Imam Ibnu Abbas. Maka itolak oleh Zaid bin Sabit. Pakan don icum jaro dia. Sedangkan donyo adalah orang mulia, keturunan dan saudara baginda Rasulullah. Puih kala Ibnu Abbas, hakadha ma amarana an naf'ala bi ikramil ulama. Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghormati ulama. Jadi adat kita tak cium-cium jaro gurenya itu sudah dilakukan oleh Imam Ibnu Abbas. Jadi baik itu tengok merumpuk pak dalil tak cium jaro gure pak dalil. Nah dalil Quran hana merumpuk. Itu sudah dilakukan oleh Imam Ibnu Abbas. Maka tronlah Zaid bin Sabit dari unta, icok jaro Ibnu Abbas, icok jaro Ibnu Abbas. Yang muridnya icok jaro Ibnu Abbas maka icum balik. Maka itolak oleh Ibnu Abbas. Maka gure icum jaro ulun. Maka ikunlah Zaid bin Sabit. Hakadha ma'amarana bi ikrami ahli baiti Rasulullah. Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghormati keturunan Nabi, saudara-saudara Nabi. Maka Abu Bakar dan Umar berangkat menuju ke Zaid bin Sabit. Zaid, nyo Abu Bakar. Nyo kamu kana ide. Po ide wahai Abu Bakar. Nyo lentuan dengan Umar bin Khattab rencana kena tulis Quran. Jadi harus buat Al-Quran dalam satu mushaf. Pui itu bukan Zaid bin Sabit. Apa kata Zaid bin Sabit? Kaifa tasna'una bi syai'in wa lam ya'mur fihi Rasulullah amran? Kiban cara orang dan pergi sesuatu yang hana bak masa Nabi dan hana Nabi perintah. Zaid bin Sabit. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi khairun ya Zaid. Wallahi aku bersumpah bahwa menulis Al-Quran ini lebih baik daripada yang lain. Maka mufakat mendung, maka terjadilah penulisan Al-Quran. Itulah penulisan Al-Quran bid'ah yang pertama. Adik-adik ya rahmatillah Allah, mak-mak ayah-ayah, maka dino godanya kamu fahami ilmu bahwa pertama kali yang mengumpulkan Al-Quran ini adalah ide Umar bin Khattab yang disetujui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang tulis Zaid bin Sabit, termasuk Abdullah bin Zubair, termasuk Imam Ibnu Mas'udnya yang tulis Quran. Jadi yang tulis Qurannya kan Nabi Muhammadnya. Nabi Muhammad adalah orang pertama kali yang diturunkan oleh Allah wahyu, lalu memerintahkan sahabat tulis Quran di atas pelepah kurma. Yang tulis phone lagi nya Zaid bin Thabit atas perintah Umar bin Khattab. Satu. Yang kedua, Al-Quran yang kita nyoba baca uronyo, yang kita nyokalan uronyo, yang pergi titiknya kon Nabi Muhammadnya. Yang pergi titik lagi ba, sa, jim, ha. Mesti luntun tarik benar bahasa Arab. Nyampu bacanya. Benar nyampu baca. Yang mana yang kon hanya dari binan kah? Yang dia baca ba, dia baca sa, dia baca ta. Bak masa Rasulullah titik dalam Al-Quran golomna dong. Maka yang font yang pertama kali sahabat yang menulis titik adalah bernama Abu Aswad Ad-Du'ali-nya yang font pakai titik. Dan seterusnya. Maka oleh karena itu Al-Quranul Karim tidak pernah lepas dari sejarah yang ada pada bulan suci Ramadan. Oleh karenanya adik-adik jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tengok punya kata bulan Ramadan jangan lupa sunnah. Ada 3 amaliyah sunnah yang ditulis oleh pengarang kitab Matlul Badrain. Ikilah dalam kitab Matlul Badrain leboh amalan sunnah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Pertama, berbanyak-banyaklah sedekah. Menyona peng je tajuk. Kan sedekah cipnya kena sedekah cip kan? Lebih sedekah lu macam. Ya, jadi nak urang tanya Mbak Lun, Abu ya akibat hukum orang main cip tapi nak istilah sedekah. Ni tu yang tulisnya. Cip memang dari gamenya ni begah. Punya haji ni. Nak istilah lain lah mino kai tu bilom takut, nebri takut balonnya. Takut ber hana ada 10 bem dah. Nah kai tu bilom bahasanya.
Nyan hanjunya ngedanyo tanisbahkan istilah-istilah agama dalam skaternya hanjuk le menyujud adik-adik dari ceramahnya untuk tengok menyona HP baik nale game-gamenya. Itu adalah sumber judi. Judi. Siapa saja yang memainkan itu maka sungguh dia sama juga telah menghina syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik lagi man game pun yang kita main ku ya terserahlah. Yang penting jangan yang istilah haji mengarah kepada judi. Kadang-kadang Mobile Legends cik dah. Mobile Legends dah blok karakter kan? Blok karakter. Nah tu blok karakter. Nyolong cerita baca lon tuan watai lembut di Jawa. Lembut di Jawa 7 tahun. Bak pesantren Ki Haji Ahmad Syekhu. Jadi menyona HP je nak buka. Yang pimpinan dayah kamu Ki Haji Ahmad Syekhu. Jadi karena masa-masa jahiliyah Hawaii lah. Lagi-lagi ron sini. Masa jahiliyah. Jadi kamu hana wawo dengku. Karena kita dah wawo man urun Tuhan yang di Aceh. Urun cik di Aceh mana di Jakarta. Tak ia pesawat padu. Kan payah benar peng le juta. Minum bedanya minum mangalah mungkin tak wawo kedai mungkin nak kampung belah dek. Kakak 20 lebih truk belah dek kemudian. Sehingga karena penat tak ulai kamu, sabi-sabi maafanya bunga maafai, dia sampai lohum maafai long, dia sampai asal maafai long Quran hadis, kadang tu kitab, ada yang kamu buat Ibnu Akil, lenyan malam kamu maafai long, dia sampai syadu long maafai long, sehingga kamu cok surah dengan nyo je, nyo mufakat dan nyo tak main game ya, dah terbit dia pesantren, poh segolam tubuh terbit balik poh 7 tubuh bunga. Tengok balik. Maka lunjak watenya kan main game. Main game di warnet, matanya warnet. Ina nale warnet. Masa jahiliyah Hawaii. Maka lentuan nyo lebih memahami game-game online Hawaii daripada urun-urun mendu. Hawaii na game yang urunnya sang nale yang ya. Najih pun ajian. Ragnarok menantala lentuan. Nanti ingat yang kamu main game yang tengah viral masanya. Maka kamu main game lah dari poh 7, boleh teman yang tubuh dari poh 7 nya terus poh 7 tengok hana rumah. Ni hana rumah hana pesantren. Artinya bahawa sesungguhnya memang katanya masa muda nalah bacut masa jahiliyahnya. Tapi jangan sampai menghabiskan itu untuk menaruhkan peng katanya main judi baik dengku. Hana berkah ilmu katanya main judi. Ya kan? Maka oleh karenanya semalim tak katanya dia tak hafal mahali tak hafal. Pulau man, kon dia tak baca, kon baca mentang. Dia tak hafal mahali. Menyona katanya tak hafal mahali, mesti contoh dia nak main game mengarah kepada judi, nyan hana berkah ini. Maka oleh karena itu jadilah orang yang menuntut ilmu betul-betul mengamalkan ilmu. Maka jemaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Tuhan sampaikan adalah bahawa amalan pertama dalam bulan puasa berlele sedekah. Yang kedua, berlele katanya tak baca Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Maka kata Rasulullah, lam akul alifun kalimah, walakin akul alifun harfun, walamun harfun. Maka mantang ikilah Rasulullah yang baca Al-Quran dalam bulan suci Ramadan, maka satu huruf dalam Al-Quran yang 10 pahala Allah juga. Lam aqulu alif lam mim kalimah. Aku tak pernah berkata bahawa alif lam mim itu adalah satu kalimat. Walakin aqulu alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. So mantang baca Al-Quran alif lam mim, maka alif 10 pahala, maka lam 10 pahala, mim 10 pahala. Maka boleh baca Al-Quran. Yang ketiga, sunnah para alim ulama you pada kita mandum tengok punya katuk belum puasa harus banyak-banyak mendiam diri, atau bahasa khalwat, atau bahasa kamu di Aceh Selatan namanya suluk, atau bahasa lain dia dah kenjuk tawajjuh. Ini nak tawajuh suluk.
Ya, mungkin insya-Allah. Maka banyak berdiam diri karena pada saat yang insya-Allah jarak kita dengan Allah itu sudah sangat dekat sekali. Apalagi insya-Allah bab malam 27 dan 20 kurang. Nalum baca kitab karya daripada Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-Qur'anul Azim. Maka iklan Rasulullah khusus untuk malam 27 dengan malam 20 kurang khusus. Kata Nabi Muhammad, innal malaikata tilkal lailah. Khusus malam 27 dengan malam 20 kurang. Innal malaikata tilkal lailah aktsaru min adadil hasah. Akan turun malaikat pada malam 27 dan malam 20 kurang. Malaikat itu lebih banyak dari batu kerikil yang ada di bumi. Seberapa banyak batu kerikil, maka malaikat itu akan turun lebih banyak dari batu kerikil yang ada di dunianya. Malam yang tunggu, yang malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka insya-Allah tengok bulan Ramadan punya halangan panjang umur gedanya, maka harus banyak-banyak akan menjadi pendekar Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan teringat pesan Salatin Roh Habib bertejak kena di Aceh. Dipegang oleh Habibnya, ditemukan di Banda Aceh. Yang lu takutkan mana? Itu adalah isu hoak yang sengaja dibangkitkan agar getanya karu lawan. Maka menandengku karena munyo Aceh karu, munyo Aceh hancur, insya-Allah Indonesia dapat direbut. Wallahu alam bisawab. Maka lu berharap kepada orang mandum, tengok nyo anak-anak nyo, mak ayah dan tuan hormati, nyo anak-anak dan tengok bukan hanya menjadi pendekar Ahlussunnah, tapi akan menyambut kedatangan Imam Al-Mahdi ba'ura akhirat, ba'ura kiamat, insya-Allah punya anak trebli. Kadang orang tanya mbak lentuan pajang tibi orang kiamat, pajang tibi Imam Mahdi, maka lentuan pegah no. Ciri-ciri Imam Mahdi yang kalahi adalah terjadi gerhana. Kemudian akan terjadi akai tebit meh. Ciri-ciri Imam Mahdi kamu kalahi meh akai tebit aju-ajunya. Maka kan dalam berita di daerah pun Kongo yang tebit meh ya. Kemudian ciri-ciri Imam Mahdi yang kalahi akan terjadi gempa bumi terus-terusan. Kemudian ciri-ciri Imam Mahdi kalahi yang akan terjadi perang ketika memperebutkan sungai Efrat. Ternyata sungai Efratnya menurut Rasulullah dalam hadis akan ada yang disebut dengan benda hitam. Watanya lu naufum maksudnya kibai ke Rasulullah benda hitam. Ternyata benda hitamnya adalah minyak bumi. Yang kamulai, ya. Dan yang lu terkejut mana? Yaitu Rasulullah dalam kitab Al-Qaul Mukhtasar fi Imamil Mahdil Muntadhar berkata bahwa Imam Mahdi kalahi ketika terjadi gerhana bulan dan matahari berturut-turut, dan yang akan terjadi pada tahun 1981 dan 1982. Manjino tahun baru 2020 sah. 2020 sah kurang 1982 padu. Ni yang ahli matematika, na lomba matematika mana kan? Aja nanti dihitung lihat, kurang belah 2020 sah, kurang 82. Aduh kan? Leplos kurang. Jadi hadis Rasulullah dalam kitab Qaul Mukhtasar, Imam Mahdi akan lahir ketika setelah terjadi gerhana. Gerhana tahun baru una terjadi 1982. Maka bisa dikatakan umur Imam Mahdi uronyo yang telah tuan nyo hakikat wa Allah umur beliau 30 tahun. Berarti hadir Imam Mahdi. Menyodor nawa kampung tu buka kitab Kasyful Ghaibiyah bab judul Alamatul Mahdi. Khilafiyah ulama ketikanya Imam Mahdi akan diangkat, akan terbit dari bumonya pada umur 40 tahun. Menurut riwayat ulama lain 50 tahun. Sedangkan umurnya berapa? 50 tu.
Wallahu a'lam. Lun tuan hana lu hafal hadisnya, tapi menyomoh nekalan hadis ne buka kitab Qaul Mukhtasar fi Imamil Mahdil Muntadar karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfah. Pengarang kitab Tuhfah na mengarang buku Qaul Mukhtasar fi Imamil Mahdil Muntadar. Bahwa Imam Mahdi akan terjadi gerhana matahura, gerhana bulan, dan gerhananya akan terjadi 1982. Berarti umur Imam Mahdi betul lah. Menurut riwayat dalam kitab Kashful Ghaibiyah, Imam Mahdi akan diangkat umur 50 atau umur 40. Okey dah, bukan 50 betul benar. Maka 20 tahun tu. Ya, jadi yang kalau kahwin, kajian kahwin boleh. Ya benar kan? Jadi ulun kalau anak-anak nya, ulun kalau adik-adik ulun nya yang tengok orang dah Bandung akan berhadapan langsung dengan Imam Mahdi dan menjadi pendekar Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kamu nya kat Tuhan ali ayah kan. Ada hanali kamu. Aku orang dah nya. Maka ingat habalun tuan, maka ciri-ciri Imam Mahdi dalam kitab Kashful Ghaibiyah, gaknya nah hitam ina bacut, lebelah hunan lebelah hunan. Nyampe sengaja orang dah pakai spidol ina tu. Hello Mahdi. Ya kan? Kemudian gaknya panjang sekitar ya 170 lebih lah. Ciri-ciri Imam Mahdi. Munyo kena mehen nakalan Imam Mahdi ki banjir ciri ne buka mantong kitab Kashful Ghaibiyah pada bab Alamatul Mahdi atau kitab Qaul Mukhtasar fi Imamil Mahdil Muntadar. Maka adik-adik sekalian, nyelun tuan sarankan urun dan mandum, jangan tinggalkan Al-Quran dan jangan tinggalkan hadis. Di dayah alhamdulillah kitanya buat kitab nahu, saraf dan kitab-kitab ilmu-ilmu yang lain. Tapi menyujud ne perdalam bacut kitab ilmu hadis. Dan pedalam bacut kitab ilmu Al-Quran. Pakan nunggu karena huronya nasabah kelompok ahli Quran, ahli hadis. Orangnya menyatanya hukum tapi ngau hadis. Mana? Lu nak mahli. Hana pakai mahli na hadis. Lagi contoh petunjuk. Jadi waktu lun ceramah di daerah Calang, na urun cara tanya orang balun tuan, tengku na hadis petunjuk. Ilu begah na julung begah. Hadis petunjuk. Hadisnya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya engkau akan disayangi apa yang ada di langit. Nampak hidup surah nunggu. Petunjuk kan sayanginya nampak hidup. Mana? Munyo gedanya petunjuk atau mesti nak petunjuk rumah, ada petunjuk. Hoblah mesti. Petunjuk rino yang kedua mesti menan kan? Contoh leh. Atau petunjuk kan tu, mesti petunjuk HP baru, mungkin nak iPhone 12 mesti menan. Saran lun tuan, ayah, mak, buat teleh petunjuknya, baik neboh, baik netiknya. Hasil petunjuk kan petunjuk. Dia ngon belukat kan? Belukat pulang. Bru mana kan? Pade. Nah sebahagian ngon pade yang nak pakai bru. Nah sebahagian ngon bru nak pakai pade. Terserahlah. Jadi mandum alat petunjuknya, necok ayah ne peduk bak samping bineh-bineh rumah. Ne peduk kena bak sago-sagonya berdua. Mesti rumah saya nak bah sago, nak peduknya tagonya, peduk sagonya. Dan bek nebahnya. Kemudian dia kata Allah, ya Allah ya Tuhanku, nya lemberi sedekahnya hasil sejuk lon tuannya, lon peduk ini bak sagonya, mudah-mudahan nas kita mencok. Ya Allah, mudah-mudahan dengan lemberi makanannya kepada makhluk dalam tidak putikoh kemudian sebagai ini, mudah-mudahan rumah lem berkah ya Allah. Nyan, maka hadisnya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Betul kan? Berarti harus katanya ahli hadis bacut. Harus memahami kawaid hadis. Dan tuan badayah lun tuan ino di dayah al-waliyah nyan hura selasa lu semubut kitab kawaid Al-Quran, kaidah Al-Quran. Karya dari Imam Suyuti Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dari kitabnya baru kitab Bajuri. Urut Rabu dia tumbuk kitab Mustalah Al-Hadis karya Syekh Mahmud Tahan. Kemudian lehnya baru kitab Idahul Mubham, kitab mantik. Lo tumbuknya mantengku pun manfaat dan dapat hadis. Baik pengelagam tu. Nanti mendengar hadisnya.
ma yuridillah bihi khairan fayufaqihu fid din. Nanti tengok. Hadis dhaif. Hadis dhaif. Tak boleh. Yang kedua, nanti tengok laula Muhammadan lama khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad, aku tak mau menciptakanmu Adam. Nanti tengok. Hadis dhaif. Punya katanya tak lawan orang yang ahli hadis, tak buka. Oh, itu hadis dhaif, tak bisa jadi dalil. Ya. Bahaya dalam hadis, may yuridillah bihi khairan fayufaqihu fid din. Yang pupu kitab dah baca tapi nak hadisnya kan? Pu mantong kitab kuning, tak baca pasti nak hadisnya yang oleh ulama. Hadis itu hadis dhaif menurut riwayat dari jalur Imam Ali, dhaif. Tapi menurut riwayat dari jalur Imam Abu Darda sahih. Tahu yang telah nunggu? Telah Ali, bukan telah Ali. Telah baru arwah alinya. Mufhum kan? Lagi contoh lain. Laula Muhammadan lama khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad, aku tak mau menciptakanmu Adam. Itu hadis dhaif, tapi melalui jalur siapa? Benar? Pulau. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Nanti dengar hadisnya? Setiap perkara itu penting. Siapa yang tidak mulai dengan bismillah, maka berkah. Itu hadis dhaif. Ya. Punya tanda budanya melawan ahli hadis. Orangnya tak ahli hadis. Walaupun dah baca kitab hanya. Kalau sama juga ahli hadis lawaknya ngangon ahli hadas lah. Ya, kat sama-sama inan. Urangnya, urang awam ni nak kemah. Urang awam terkadang punya kalan ustaz atau tidur tengku yang ahli hadis, yang kahaya je. Oh, mahayu tak ada pun. Mana? Padahal kita nyo kahaya dah bermahli. Hanya berkahaya lah urang. Siang malam dah bermahli. Tapi urangnya orang menyokakkan hadis dengan bahasa syair, dengan bahasa indah. Kai tamong gede. Kai pegang tu saya hijrah. Ya ni hijrah. Ya kan? Ya kan? Jadi ahli hadis menyoikannya hadis lagi laula Muhammadan, lagi kullu amrin dzibal hadis dhaif. Menyotalau adanya padahal mandum-mandum hadis yang lana dalam kitab adanya ada hadis sahih menurut riwayat yang lain. Nyo lum pruno baca ilmu hadis. Nyo contoh. Nyo mutu Nabi. Mutu contoh. Kale. Nyo tuan Nabi mutu atau Nabi Muhammad lah ino. Nyo Nabi Muhammad du ibegale Rasulullah, ibegale Nabi Muhammad bahawa Ramadan itu wajib puasa. Kebenar? Benar ke Rasulullah. Yang dengar haba Nabi berdua. Dua roh betul dah pegang. Dari dua rohnya kan ijak rumah. Yang tironya mungkin ijak lampu deh. Yang tironya ijak rumah. Terus rumah pegang haba. Benar lu merumpuk dengan Rasulullah, pegang Rasulullah bahwa belum puasa itu wajib puasa. Kemudian sehingga orang yang terima dari haba selain sahabatnya kadang-kadang yang kurang hafalan, maka derajat hadis menjadi dhaif. Contoh, Nabi berkata sesuatu kepada, contoh Nabi menitipkan pesan sabda beliau kepada Abu Yamdawali. Berarti sahih jalur kan? Kuat. Sanad dia kuat. Karena Abu Yamdawali langsung. Abu Yamdawali titipkan pesan Nabi kepada contoh Abu Tumim belah dia, betul benar. Berarti mantang kuat sanad dia. Dari Abu Tumim belah dia neputruk hadisnya kepada gedanya yang hafal hadis sana, Quran sana. Yang lemah di hadis. Maka mayuridi billahi khairan fayufaqihu fid din. Yang kelagi kejadian. Ada riwayat hadis dhaif, ada riwayat hadis sahih. Jadi harus belajar hadis. Nah, insyaallah nyo beri pesan lagi karena menan titipan pesan wasit almarhum Abu Luntuan kepada Luntuan. Tengok oleh almarhum Abu, tengok katanya akan berhadapan dengan orang yang ahli hadis dan orang menyujud bagi almarhum Abu, belajarlah bahasa Inggris karena ke depan bahasa Inggris itu perlu. Nah, kamu mulai kan? Dah mulai. Kamu mulai orang kafir ya kena kadang-kadang tamu Islam. Wadah tamu Islam ni begah tu.
I am itu contoh tamu itu. Please give me education for Islam. Mampu tak berahnya? Nyampu arti dulu. Maka lepas tak bini syarat. Matuji gede je. Gede je. Ya tadi nya besar bulan tuan. Tengok katanya akan berhadapan dengan orang-orang yang akan banyak berbahasa Inggris. Jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Lu rasa mungkin teruk kena ile. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tuan sampaikan. Nyo akan sesi tanya jawab. Insya-Allah menyojot dan jawab. Menyohanak hajat dan jawab maka lu pulangkan bak gurai-gurai gidanyo yang ya insya-Allah je nak bantu jawab. Mudah-mudahan apa yang tuan sampaikan bak malam berbahagianya ayah, mak, ini rahmatillah Allah adik-adik bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, acara tausiah kita juga selesai. Cuma sebagaimana yang Kak sampaikan sebelumnya bahwa oleh tausiah selesai sesi tanya jawab. Cuma pertanyaan artinya begitu antusias hadirin wal hadirat pada malamnya, baik dari Dewan Guru, para santri, para jamaah hadirin wal hadirat begitu antusias. Berarti meja panitia akan penuh berkah. Memang karena waktu kita mungkin menyudah habisnya boleh jadi puasa baru selesai, maka pertanyaan-pertanyaan dari umi-umi, tengku-tengku, para santriwan dan santriwati dari daerah Nurul Yakin, hana kamu tanyang mandumba bak boleh tanya bersama Abu ya. Dan lelaki maahnya padu pertanyaan yang sensitif dan sifatnya privat, hanya juga hana kamu tanya. InsyaAllah nanti izin yang merumput langsung dengan Abu ya. Pertanyaan yang pertama dari Dewan Guru, begitu juga bagi Dewan Guru hana lun baca manduk karena mengingat wade. Pertanyaan yang pertama Abu ya, sering ditanya dengar bahwa wahdatul wujud itu adalah pendapat yang tidak dibenarkan. Mungkin menyobedanyo di Aceh sering kita dengar bahwa wahdatul wujud itu salah satu tokohnya adalah Hamzah Bansuri. Tetapi di sisi lain pada suatu muzakarah ulama sekitar tahun 2008 dan yang dimuat di media Serambi Aceh, di sini para ulama menyimpulkan bahwa pedro ulama sino di Aceh yang kadro tingkat ma'rifah, artinya kadro tingkat wali, Abu Hasan Kurkali yang mulia, Abu Ya Mudawali Al-Khalidi, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, dan salah satunya Hamzah Bansuri. Jadi seolah-olah kontradiksi dari yang Buno dah dengar bahwa wahdatul wujud itu adalah pendapat yang tidak dibenarkan. Jadi pertanyaan yang pertamanya Abu ya. Wahdatul wujud ittihadiyah. Dalam tabuh tu wahdatul syuhud. Menurut para alim ulama yang lu baca dalam kitab kontroversi wujudiyah dalam sejarah Aceh yang ditulis oleh Abu Luntuan sendiri, Abu Yaminuddin, bahwa wahdatul wujudnya dengan ittihadiyah sama. Tu wahdatul wujudnya tengku menyatu diri dengan Allah. Katanya dengan Allah menyatu. Wahdatul wujudnya je tak pelajari, hanya ittifaq ulama tidak boleh belajar. Wahdatul wujud dengan yang kejadian benar yang rapat pun yang diskusi atau musyawarah atau hasil
musyawarah di tahun 2008, karena Bono ada dengar bahwa wali-wali Allah itu ya seperti Abu Ibrahim Waila, Abu Syekh Muhammad Wali kan, kemudian Hamzah Fansuri, ini wali-wali Allah. Pertanyaannya, apakah mereka wahdatul wujud? Setiap wali belum tentu wahdatul wujud. Wahdatul wujudnya orang menyodanya berzikir subhanallah, subhanallah. Punya wahdatul wujud subhani, subhani, maha suci aku, maha suci aku. Jadi pertama kali yang kita sampaikan dalam buku Faham Wujudiyah, Kontroversi Wujudiyah, ditulis oleh almarhum Awi Amiruddin. InsyaAllah kena kamu buku ya, bahwa wahdatul wujud itu sepakat para alim ulama tidak boleh dipelajari, dan siapapun sudah sampai ke tingkat wahdatul wujud maka boleh kita bunuh untuk jangan mengakar ajarannya bak orang-orang lain. Benar kan? Ulang kata, setiap wali belum tentu wahdatul wujud. Orang wahdatul wujudnya adalah orang yang punya bahasa katanya, yang bahasa kata adalah kapungo lah. Urung pungo na dua, pungo karena Allah, pungo karena gadoh baduk bobe lam chipnya, yang gadohnya pungo je. Pungo juga. Ya kan? Punya pungo karena Allah, alhamdulillah. Tapi punya pungo kan karena Allah, nya naudzubillah. Kan? Kiban pungo karena Allah duku meno. Natom menginginkan sesuatu, tapi watekat truknya dua katanya. Fana punya bahasa lain. Dua baju bu, dua dajib i, dua dajib dayah long. Kamana? Natom rasa mana? Para alim ulama urang wahdatul wujud menan. Mencintai Allah yang hanya terbendung le sehingga pungo ju. Maka menyatu dengan Allah. Maka lentuan sampaikan wali-wali Allah lagi Hamzah Fansuri okey wahdatul wujud, tapi kan duduk ipoh oleh arti fatwa ya, perintah daripada Ratu Safetuddin atas perintah fatwa daripada Nuruddin Araniri, maka ipohlah wahdatul wujud. Dinyo di Jawa Syekh Siti Jenar mana? Ijak sira murid Syekh Siti Jenar. Syekh dan dihoi oleh para alim ulama belah hadis. Yang you tahu ulama. Begah ba ulama, nyan ulamanya nuhoi lon atau nuhoi Allah. Menahan ke Syekh Siti Jenar. Karena muridnya lagi tepat ju menan. Ija aju Syekh benar danya oleh Syekh Jenar yang dan hoi nyan Allah atau Syekh Jenar. Bengih para wali Allah termasuk Sunan Kalijaga, imai difikin. Maka dipotong lehernya. Sebelumnya dia berkata, wahai Syekh Jenar, engkau di mata Allah benar, tapi di mata manusia salah. Itu wahdatul wujud. Maka menyenau danya, apa salah wahdatul wujud? Salah menurut syariat, salah menurut tarikat, tapi tidak salah menurut ya urang-urangnya lah. Maka ada kaedah dalam kitab, la ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali. Musuh orang dan wali ni. Yang pasti meturi untuk wali seling-selingnya. Nah, faham kan? Berarti wahdatul wujud adalah ilmu yang tidak boleh dipelajari. Adik benar? Pertanyaan yang kedua, Aibiya, masih menyangkut masalah akidah. Tasawuf, di mana perbedaan antara tasawuf sunni dengan tasawuf falsafi? Tasawuf sunnian adalah nisbah kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Tasawuf falsafinya adalah nisbah kepada filosof lagi Plato, Aristoteles, Socrates, belum Pepes, ya, ini contoh apa? Contoh. Nah, tasawuf falsafi. Boleh saja tasawuf falsafinya atau disebut dengan logika falsafi. Imam Nawawi dengan Imam
Imam Nawawi dengan Imam Ibnu Ruslan mengharamkan belajar mantik. Ya kan? Mengharamkan belajar mantik apabila mantik itu bersentuhan dengan filsafat. Berarti segala sesuatu filsafat bersentuhan dengan tasawuf, hukumnya haram. Ibnu Salah, wa qaulatul masyhuratu sahihah jawazuhu likamilil karihah. Nah, bait mantik. Nah, apa mantik? Wa qala an-Nawawi harruma. Wa qala masyhuratu sahihah, dan menurut pendapat yang sahih, menurut pendapat yang masyhur bahwa jawazuhul karihah mumarisus sunnati wal kitabi, dalam kitab bait, kitab Idahul Mubham, belajar tentang filsafat, belajar mantik, menisbahkan mantik filsafat dengan tasawuf boleh dengan syarat mumarisus sunnati wal kitabi, tidak boleh jauh dari Al-Quran dan hadis, menaningkan le Ahmad Damanhuri, Syekh Ahmad Damanhuri. Maka perbedaan tasawuf falsafi dengan sunninya nisbah Ahlussunnah wal Jamaah, falsafinya nisbah kepada filsafat. Ini ajaran filsafat. Tasabuh ni mau bahaya. Munyo hana ilmu dia bahaya. Pegah le awak filsafat. Bahwa sesuatu yang ada di setiap yang ada adalah wujud yang ada, yang akan terus ada. Ya, angka pening gimana? Ya kan? Sesuatu atau mana? Sesuatu yang ada itu sesungguhnya tiada, melainkan sesuatu yang ada dan akan terus ada selama-lamanya. Nyo, urang dah nak London, nyo kalau London tuan, London apa hanai? Ini tamai logika apa? Logika? Nyo filsafat, tapi berhubungan juga dengan tauhid, dengan tasawuf sunni itu. Lalu saya ini ada atau tidak? Ada. Lalu dia tanya, "Kau yang berita baru mendum bahwa lona ya tanya. Hana main ma Allah apa? Baik jawab Allah nya ke habis perkara. Allah nunggunya ke habis itu pun betul bertanya. Baik main dengan Allah lah lalu dia tanya, nyo logika ada main. Yang pegah drone lona nya tahu. Ini jauh dia. Tahu yang pegah bau lona. Nyo likurana dan kalian tuan. Menancik dong kalian drone ni. Nyo kan tanya na mendum kan? Tapi yang berita katanya na tahu yang pegah lona. Okeylah tak pegah je. Mungkin contoh le. Otak katanya. Kau mana le? Akai. Yang kau pasti punya tanya mbak urung bunga. Ana jawab pi. Ana jawab. Tanya urung bunga dan nepu lona. Kan jawab urung bunga. Kenapa? Karena tidak ada akal. Okey. Menyamanan yang memberitahu saya ada ini akal. Habis perkara. Jino leng kena tanya mbak ran dipat akai ran atau akai kita tanya apa itu? Ba ule ngecok sikin nunggu neplah ule nu minta akai. Pak itu akai. Pak itu akai tanya. Lulang tengok tu. Yang berita ron lonanya tu akai. Hana mengon Allah apa? Allah yang habis perkara apa? Akai tanya yang berita bahawa Tengku Habibie naik ke panggung. Mesti menang. Okey. Muna nak kena tanya, akainya nampak hidup. Bahati, okey, neplah hati, pak akai. Hei, orang jawab Tengku. Ibu kata ulai salah, neplah ulai hana. Tapi tak bak perut hana akai. Tapi tak nyoy likut nyoy hana cik, bak geli nyoy hana cik akai. Habis mandu murung meliti. Teruk bak ahli Albert Einstein, ahli fisikawan Inggris tidak bisa menjawab akal itu ada di mana. Berarti akal itu sesungguhnya tidak ada. Ya kan? Ben jawab ada, menyo ada nepu tunyo saya balum pak hidup akalnya. Yang berani kun ada malamnya netunyo maju kun tanya Tengku lena akai Tengku. Pak hidup. Nepu tunyo balum dikiban bentuk akalnya nan kiban bulat lagi donat menan. Betul menan. Ini logika falsafah yang bisa dipakai untuk di tasawuf. Berarti akai hana kan? Munyo akai hana berarti lon yo hana.
Hana lunduan. Lundu hana yo. Ka, contoh lain le. Nya falsafah ligu ke falsafah. Kita nya sabe de betul nya apa padu ka apa sebelah. Nya pastinya sebagai orang daun kada kan. Kena payah bu. Orang menyode pakai bak perut mat dengku lundu dengku. Bak perut. Pakai bak perut mat dipai du de kan. Pakai hamana jo dengku lundu dengku bau le mat. Padahal waktu taplah perut hana ada kan. Hana dengku. Dia petunjuk siat kibat bentuk de kan. Baklon petunjuk dia. Berbulat, berpetak mana. Hana. Jadi nak pada ubah makhluk Allah yang na dalam anggota-anggotanya sesungguhnya tidak ada cinta. Hana cintanya. Dipak hidup cinta. Hana ufum. Lagi anak muda lebihnya kalau anda adik ngapa percaya belah dada aku. Ni belah dada anak cinta anak. Hana. Hana merumpok cinta, rindu, sayang, lapar, kenyang. Belum. Hana dengung. Maka oleh karena itu, logika falsafahnya adalah segala sesuatu yang ada itu hakikatnya tiada. Melainkan ada yang wujudnya akan selama ada. Benar kan? Itu logika falsafah dengung. Jangan aja kan? Apa kan? Hanya PR bagi orang mendum, namita ayo tu rumah namita tu, nepo jaro mana, pat akai lentuan pulai, mula boleh taplah hana, bak perut hana ji, likut hana ji, ya kan? Maka oleh karena itu boleh dipakai logika falsafah dalam istilah tasawuf, mumarisus sunnati wal kitabi selama tidak jauh dari Al-Quran dan hadis. Ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ada jamaah sang gad mufo. Kalau kalian abuya manggu orang yo. Ya. Teman manggunya ada dua potensi boleh jadi karena gad mufo dan potensi kedua anda mufo sama sekali. Baik Abuya, pertanyaan selanjutnya sebagaimana hadis yang Abuya baca tadi bahwa di awal-awal kitab fikah yang rata-rata menulis mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Tapi ketika dalam kitab tasawuf dan kitab tauhid jarang sekali ditemukan diawali dengan hadis tersebut. Jadi kesannya seolah-olah agama itu hanya fikah saja. Mohon penjelasannya Abu ya. Menyusun tanya tu pakal lama memantik hana. Nyampai tanya lo mah. Memantik hana ku mayuridillah bi khairan fa yufaqu fid din. Ilmu majaz hana ji, ilmu isti'arah, ilmu balaghah, mandum hana ji. Yang na dalam fikih. Kenapa itu disebut selalu oleh ulama hadis itu dalam ilmu fikih? Karena memang hadisnya adalah kepala dari segala fikih. Mayuridillahi bihi khairan, siapa yang dikehendaki oleh Allah itu baik, fayufaqih akan tabangun fikih. Mutu dah bodoh hadisnya memantik. Nak cocok dong ku. Karena nak istilah fayufaqih dengan al-mantik kan apa kan. Jadi yang fayufaqih dengan fiqah. Benar. Jadi cocok. Jadi nak salah. Mutu tuan tulis kitab nunggu hadisnya je. Ana pun si udah kena tulis kitab pun mutu. Kitab fikih. Jadi tulis hinan ya masyarakat syabab man istata'a minkum, wahai pemuda yang kena mengkawinlah. Kenapa bodoh adanya? Hana masalahnya. Ya, tapi pakai ulama ilmu tu bodoh hadisnya karena ada istilah yang sama dengan fiqh dengan hadis yufaqih. Nah, benar kan? Faqihu fiddin. Ya, benar. Yang kena alasan. Ya, jadi hana punya hana wajib hukum ya. Nah, itu begitulah para alim ulama dulu mencocokkan hadis dengan asal-asal kitab. Munasabah kalam bil muqtadahal. Ini pertanyaan dari bapak-bapak Abu ya. Para jamaah urang agam. Bolehkah seseorang wanita yang telah menggugat cerai suaminya atau memfasah suaminya untuk meminta rujuk atau kawin kembali
Dan jika boleh Abu ya, bagaimana caranya? Benar kamu fakat baik curhan kat curhan. Yo kat curhan tadi. Ya, kalau misalnya fasah, ya fasah kan berarti kahanade ya. Talak Jadi kalau talak satu ya masih bisa rujuk, talak dua masih bisa rujuk. Kalau talak tiga ya hanya rujuk le, berarti harus muhallil. Muhallil artinya menikah dengan suami lain. Dengan baru dia tanya makawin dong, atau kita boleh rujuk kepada dengan istri kita yang lama. Yang baik Cina buta, don tuan anak fo mawah Cina buta yang pun sehingga lu pelajari. Ternyata benar Cina butanya, dia tak betul benar. Ditanya ka cerai talak tiga dia dayungan danya hai kawin dia ngon orino lo dah mantan orino lo entuk lo bayu dia cerai itu tak boleh, yang seperti itu tidak boleh hukumnya. Kalau misalnya talak satu talak dua kita minta rujuknya mantang je ada masalah, tapi kalau talak tiga itu tidak dibolehkan. Kemudian kiban cara nunggu untuk balik kepada laka luntuan apabila lungka ditalak, ya harus rujuk kan, ya harus rujuk. Menyo dalam pendapat ulama lain ada istilah nanti dengan nikah tajdid, nikah yang baru. Ya, nyen wallahu alam, kadang tu na pendapat nikah tajdidnya ya model akad baru dan seterusnya. Itu boleh apabila talak satu talak dua. Kalau talak tiga harus ada muhallil terlebih dahulu. Setelah itu boleh kita menikah dengan nikah tajdid. Terlebih di masalah bab nikahnya insya-Allah mungkin akan dibahas oleh gurai kita untuk. Ya, mana? Kajian. Ya, terima kasih Abu ya. Pertanyaan selanjutnya masih dari pihak orang agam. Bagaimana Abu ya cara kita mengajarkan anak-anak yang masih di bawah umur tentang ilmu tauhid mengenal Allah? Karena uronyo le kejadian sering ada kitanya mbak kitanya ayah pak Allahnya pak. Sehingga kami sebagai ayah sering bingung untuk memberi jawaban. Mohon jawaban kami. Ya, yang bedakan min kadang orang tua ada yang kan peneng sih dah jauh kan. Allah nyampannya kepada orang yang tak buka Allah di atas nyampan katalah. Tak buka Allah ada di mana-mana, berarti Allah banyak. Jadi menyuruh anak dan yang pada kitanya tentang di mana Allah, maka mudah dah jauh. Allahnya nana, dia ada tapi berbeda dengan kita. Dia itu ada kalau kita ini kadang di atas, kadang di bawah, kadang ke kanan, kadang ke kiri, maka Allah tidak demikian. Tapi menyujud dan jawab singkat mentang. Menyudra anak dan yang bak lentuan tentang masalah dan yang bak ayah tentang masalah Allah di mana, sungguh jawabannya Allah itu ada tapi berbeda dengan kita. Tanya ulang tiga tu lah ni. Ana mufum ayah tengok nya kabur dayah insya-Allah mufum. Nya mana-mana nya ambek karat tu punya karat pening anak yang punguh anak dia tu. Karena pesan Ali bin Abi Thalib, pesan Ali bin Abi Thalib, Allahul ladzi khalaqal ayyana la yuqalu lahu aina. Allah lah yang menciptakan arah di mana dan kita tak pantas bertanya Allah ada di mana. Nya pesan Ali bin Abi Thalib. Beda tanya Allah di mana? Apakah hanya tanya menunggu orang kafir tanya gimana cara anda? Hanya tu nak jawaban khususnya tu. Karena nak kejadian orang tanya kena damung Islam. Ibugah lewaknya tengku lun kena damung Islam. Lun janji ngon mak lun, nek lun, ayah lun, man lun damung Islam menjawab pertanyaan lun. Nampu pertanyaan lun kena merumpuk dengan Allah siat kiban cara. Nian kiban dah jawab Bak tingkat Nabi Musa mantang laki, ya Allah, aku ingin melihatmu ya Allah. Bak tingkatnya mantang Allah nak tunjuk roh Nabi Musa pulang mudanya. Maka pesan Ali, la yuqalu lahu aina.
Jangan sekali-kali bertanya Allah ada di mana. Mamnya anak tanya Allah ada adik, Allah ada kakak, tapi Allah berbeda dengan kita. Kabeh. Ada tik tu. Hanya tapadai pertanyaan dari kaum bapak. Selanjutnya pertanyaan dari kaum ibu Abuya. Sering dah dengar bak pengajian Abuya bahwa seorang istri itu akan berjumpa kembali dengan suaminya esok di surga. Yang jadi pertanyaannya, bila suami yang pertama meninggal dunia, lalu istrinya kawin lagi dengan suami yang kedua, suami yang kedua pun meninggal dunia, maka di hari akhirat nanti sang istri tadi bertemu dengan suami yang pertama atau suami yang kedua. Jadi yang mana pertanyaannya seolah-olah ke ahli surga je. Padahal kan je nyan surga dengku Abuya, tapi neraka pun merompok lah dengan suami pertama, suami kedua. Ditanya di surganya mak ayah insyaallah merumpuk mandum anak, dan merumpuk dengan ayah, dan merumpuk dengan nek, dan merumpuk dengan inang merumpuk dengan lako insyaallah. Walaupun mana nunggu lako luar gimana untuk luar merumpuk insyaallah merumpuk. Mantau yang pilih yang cerah ron yang pilih tu. Kan mungkin orang jawab kan badron yang pribadi. Kamu mencok badua apa cicik kan nak masalah kan? Mana lako lon go yang pertama yang kedua kaji ajak sama-sama dia. Kanjut ana masalah ya. Karena di surga nikmatnya tidak terbatasi. Mandumnya nikmat dalam surga. Man katanya mbak urus lako pertama dia don nama merumpuk orinong yang nya atau mungkin merumpuk dengan haurul ain. Haurul ain ini bidadari. Bahkan dalam riwayat tengok sidro orang beriman ya, agam akan merumpuk 1000 bidadari. 1000 bidadari. Nah, urinau tanya karena mungkin merasa iri. Man kamu bidadara nangku. Ilon kahai lom merumpuk hadis sungguh, hadis kitab hanya lom merumpuk bidadara. Tapi alhamdulillah karena mana orang inang tengok, orang inang beriman ni. Orang yang beriman tengok dalam surga, maka akan didesain oleh Allah lebih cantik dari bidadari. Maka esok orang-orang perempuan yang salehah akan berjumpa dengan orang-orang laki-laki yang soleh. Ya, kan jut. Jadi masalah tu orang tanya untuk lako pertama, lako keduanya lo balik jawaban bakron. Tengok punya merumpuk bandua lakonya, ne pilih part yang mangat. Terserah kabeh. Kemenan kan yang pribadi ron mana kita nya tengok tamu surga tak gabuk geron ku ayah mungkin gabuk dengan buah kurma kemenan le ya mungkin luntuan mungkin gabuk hal lain mungkin apa ni nak urusan man ajak sama-sama aja ajaklah tidak ada larangan lagi ya jadi insyaallah besok kita akan bertemu di surga. Ya mana mak apa nyan pribadi ron mandu mbek tanya mbak lentuan. Nyan terserah Pak Ron. Ya masih dari kaum ibu. Kamu kaum perempuan ketika haid tidak boleh membaca Al-Qur'an. Yang jadi pertanyaannya, bolehkah kaum perempuan yang sedang haid sama dia, mengingat dalam sama dia itu ada bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, buka kitab Bajuri jilid sah tentang haid, kemudian buka kitab Matul Badrain, dan buka kitab Ya'anatul Talibin jilid sah. Para alim ulama mazhab Syafi'i sepakat bahwa haram orang haid membaca Al-Quran, tapi dibolehkan hanya mengingat Al-Quran atau bahasa lain berzikir. Contoh,
Tanya takun Fatihah dengan haid. Dengan haid takun Fatihah. Waktu takun Fatihah, hananit kitanya tak baca Al-Quran, tapi sengaja untuk mengulang hafalan dengan tidak membaca, maka boleh hukumnya. Tapi menyonit membaca Quran, lu sengaja kena baca Quran walaupun Fatihah, maka haram hukumnya. Bedakan Fatihah baca bismillah mentang, menyonit baca Quran itu haram. Kamu kan? Contoh lain, urang dah mandum mak menyo kena pajuh bukan kebaca bismillah. Waktu kita baca bismillah, ni kan kau baca Quran kan? Tapi baca doa untuk makan. Boleh. Tapi mau baca bismillah nyobu nak leka. Tetap tidak baca bismillah dengan nit baca Quran. Haram haji. Ya, tidak boleh hukumnya membaca Al-Quran, tapi boleh mengingat. Pak dah baca referensi Al-Bajuri jilid 1 tentang haid. Ya Anah jilid 1, kemudian Matul Badrain, Sabila Muhtadin jilid 1. Ini dah baca dulu. Ya, kakek. Pertanyaan selanjutnya masih dari kaum Hawa. Musa bulan puasa abu ya, suami dehana ke puasa, kemudian giyu tagunbu mbak katanya. Begitu handatin, apakah itu masuk dalam bab nusyur? Nya hitamu lam nusyud tengkunya. Nusyudnya adalah apabila suami memerintahkan kepada kitanya untuk ibadah, melakukan hal-hal bermanfaat dalam syariat, sehingga kitanya hendak pubut, nyan baru disebut nusyus. Tapi munyo lako mutu yu danyo yu beget bu, tadang lako hana puasa, maka wajib kitanya tatam. Gimana cara tatam nengku? Dengan 3 metode baginda Rasulullah. Idza ra'a ahadukum mungkaran, jika engkau melihat kemungkaran, maka pertama falyughayyiru bil lisan, falyughayyiru bi yadih, ubahlah kemungkaran dengan tangan. Punya tangannya artinya adalah kan berarti tapuhlah ke perintah Nabi, punya kena mengubah kemungkaran, pakailah tangan. Tangan bukan untuk menampar, tapi kadang tu katanya ya dawai lain lah. Beda dengan yang tang tak lah kau you pakai bugureng macam kan? Nyampai tak perlu dah ya, untuk menghindari. Yang kedua, kalau tidak bisa bagaimana Rasulullah fa'ilam tastati, kalau tak bisa maka fa bilisani, dengan bicara. Apakah lah kau menobang abang menyo abang you baklun untuk pergi hal lain bermanfaat, insya-Allah lentik. Tapi nyo abang puasa kan. Lu bantulah abang anak puasa. Bang kena dosa, lu kena dosa cik. Tengok yang sayang don. Tengok lon tamon neraka, lon hoi Allah tamon surga gimana? Ya, mana cara ni? Kebetulan lah kau cerdas. Ya, punya tamon surga, doa lah tarik lon tamon surga cik. Kita jawab cerdas sih, mak punya hijau gimana? Ya, mana cara? Ya, dan begitulah caranya menghindari kemungkaran dengan lisan. Tapi dengan lisan kala tengku, dengan tangan sudah juga. Maka kata Rasulullah fa'ilam yastati, jika tidak bisa berdakwah dengan lisan, dengan tangan, fabiqalbih, dengan hati. Kiban dengan hati laki ba Allah, ya Allah Tuhanku, ulun kan dipaksa oleh lakon tu peget bugureng munyo ana lu kena empoh. Kiban cara ya Allah lu laki ba don ya Allah, ne petunjuklah hidayah ba lakon Tuhan. Menan cara. Nah, jadi itu tidak termasuk nusyus. Munyo nai tramong nusyus semangat kan. Ulako sampai main skater kan dia Aceh besar. Dia Aceh besar na kejadian ilako main skater siang malam, hai minta rezeki. Hingga ilake ceri. Nah, nak baca berita dua rorino laki ceri. Gara-gara lako main skaternya. Nah, begitulah caranya untuk berdakwah. Lu rasanya jawaban Tuhan. Nah, lain dari kaum Hawa seperti Abu ya. Jadi kepada kaum Umi yang anak kamu baca pertanyaannya kamu lagi mah dengan sebesar-besarnya, mengingat waktu kita yang sempit. Pertanyaan terakhir dari kaum Hawa Abu ya, bagaimana cara mengqadha puasa yang tidak diketahui pasti jumlahnya?
Maka menyohana diketahui pasti jumlahnya harus pakai yakin. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Dalam kitab Mabadil Awaliyah atau dalam kitab Asbah wa Nadhair. Yakin itu tidak bisa merubah keraguan. Maka kata Rasulullah dalam sabda beliau, da' ma yaribuka ma la yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang membuat kamu ragu kepada yang membuat kamu tidak ragu. Kiban cara? Lung thang 2 tahun tinggal. Punya 2 tahun yakin? Yakin. Lanjutkan 2 tahun. Mana cara? Yang baik dan yang punai nyu pu 2 tahun pu thuro, pu 2 tahun thuro. Ka pakai jaro tu 2 tahun thuro, 2 tahun thuro, 2 tahun thuro. Katruk kuno 2 tahun, payah balik ulang 2 tahun thuro, 2 tahun thuro. Nu paksakan thuro thang. Nyampe benar. Jadi yakin ni le urang don mandu mate tinggal puasa padu bulan betul contoh. Le bulan, kajut le bulan laksanakan. Asal harus dengan keyakinan. Yang baik ragu-ragu. Ni ragu-ragunya hati-hati karena najin yang Allah ciptakan yang khusus untuk nepegai orang ragu-ragu. Najinnya waswasatil khanzab. Waswasatil khanzab. Dalam yanahnya kitabnya so yang kali tamat kitab yang nalah berdua. Nah buka kitab I'anatul Talibin jilid di dalam naik tulis nan waswasatil khanzab. Maka menyokatru waswasatil khanzab Nabi pun pernah doa, pernah doa badannya. Nunjuk doa. Allahumma inni a'udzubika min waswasatil khanzab. Ya Allah, hindarilah aku dari waswasatil khanzab. Kabihnya. Terima kasih Abuya. Nyona pertanyaan dari santriwan. Hukum peng yang tajuk ke polisi atau pihak lain untuk denda. Bagaimana hukumnya? Hukum yang tajuk peng yang tajuk ke polisi atau pihak lain untuk denda. Apakah termasuk ke dalam sedekah? Sedekah. Apabila dalam tata negara hukum gedanya mengatakan bahwa hana mesim denda 2 turbe, betul benar. Maka wajib kita berikan itu kepada polisi. Karena itu aturan pemerintah negara kita. Negara kita negara sah. Kita yang kali sah negara adanya mandum para alim ulama termasuk Abuya Mudawali yang menganggap bahwa negara Indonesia adalah negara sah. Hana mesim, paduk biaya ler tu, maka wajib kita kasih. Wajib dikasih. Mamuna nuku, laki mah nuku. Kadang-kadang kan karena istilah sogok. Ngan sogoknya gimana? Punai tamu sedekah. Pak, hana lu, tak boleh melihat dah. Ni tolong anu lu. Hana lu tak boleh melihat, tamu anu lu dia. Sogoknya. Kita tidak bicara kepada polisi saja. Siapapun itu, pejabatkah dia, wakil bupati kah, siapa saja yang menyogok, maka kata Rasulullah, ar-rashi wal murtasi finnar. Yang sogok dan menerima sogok dalam neraka. Kenapa? Jadi apabila kita bayar denda atas nama pemerintah, itu boleh hukumnya. Mana ini kadang-kadang menunggu truk lah salah satu pejabat denda dan yang betul contoh kan icok payah ipaju nanti terserah dia mati, maka dialah nanti akan masuk dalam neraka. Menan cara ingat hadis Nabi ar-rashi wa murtasi finnar, sogok dan menerima sogok dalam neraka. Pertanyaan terakhir Abuya. Hal apa yang harus kami lakukan untuk dapat memerangi hawa nafsu pada hal-hal duniawi ketika kami sedang menuntut ilmu? Ya, menuntut. Yang dari santri putri ya? Dari santri putra. Oh, santri putra. Letak cobaan dah ni. Letak cobaan. Untuk luduan kalau lulus. Ya, mantan jomblo beragama. Menuntut ilmu itu wajib ada kesusahan. Imam Syafi'i waktu tengah
Imam Syafi'i waktu tengah duduk tua tabuh hadis. Yang tabuh hadis tua. Payah berangkat ke Mesir, jak minta hadisnya. Mesir jak. Bayangkan Mesir. Ni bahasa dia mana? Tua hadis sang. Kau tak ke dia mana Aceh. Nguaki jak nunggu. Harus penuh dengan kesulitan. Kalau menuntut ilmu santai, macam Google, macam lah lu nah apa kitab Google, macam tengok dalam Google. Mesti contoh menan. Kalau ada orang belajar tidak dipenuhi dengan kesusahan, kesulitan, sungguh dia bukan orang yang belajar. Menanikan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi mandum na ujian nengku, mandum na cobaan. Yang gurai-gurai tanya bunuh nalum rumput gurai lun. Yang jak abut labu haji. Nyo tanya dah jak labu haji ni kan truk mungkin thuro truk. Nah yang model orang jak labu haji leh huro baru truk. Leh huro 2 huro. Nah yang model seminggu lah ngontangen jak. Ulama tanya awal jak labu haji ngontangen katanya kamu dah tak. Ya kan? Harus ada kesusahan, kesulitan. Lentua telan jak di Jawa. Benar cik? Ngah nafai fa'ala ya fulu fa'alan fa wa fa'ilun. Ni jak gurelun sorof ni tarik dua. Ni tarik. Lagi tarik baca selawat lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Faham tiga. Ya? Yang kan kelebihan gurel kamu sebelum tanpa kamu baca selawat ni. Deka selawat ni. Kali pun tanpa je. Ya ni kan? Munyo hana menan, mungkin hana lon lagi. Hana nunggu. Kamu mulai hafal, hafal fa'ala ya fulu fa'alan. Yang paling payah yang model-model tad'ifnya, huruf tad'ifnya mengganda-ganda, madda yang muddu madda yang payah dah apa ya. Ilon tapi kena tambah lagi. Tapi je. Jadi kesulitan belajar itu pasti ada. Orang-orang mungkin kesulitan, jalani kesulitan itu. Lun tuan menang kita belajar, lun jalani, insya-Allah sukses. Tidak ada perjuangan tidak dipenuhi kesulitan. Nabi Muhammad cukup sulit. Diuji oleh Allah, ayah hanali, mak hanali, kakek hanali. Bahkan riwayat di dalam sejarah Amul Huzni, tahun kesedihan. Hanil Khadijah, dah meninggal Khadijah, meninggal Abu Talib. Ini diserang Rasulullah. Bahkan dalam riwayat Nabi wa Taif menyebarkan dakwah, fa Taif hiram mati. Sulit. Maka wajar kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini penjara orang-orang yang beriman, wa jannatul kafirin, dan surga orang-orang kafir. Menyodran merasa mangat hudib surga, berarti orang kafir. Ya, tapi merasa madku payah nunggu pajobu, tengok pajobu kamu mulai lonceng, kamu mulai tamu dalam kelas betul jangan harus menang dulu. Itu namanya ad-dunya sijnul mu'minin. Kiban cara terpegadohnya hana lain cara ji adalah bersabar. Bersabar, innallaha ma'as sabirin. Nya adik-adik lumbri motivasi baju. Dan hana tu ceritanya ke dakwah-dakwah lain. Ilun tuan, bayangkan lun tuan berijawah 7 tahun. Pak Kiai Haji Mak Syekhunya, tira ulama raya di Jawa. Gonya melumpang Rasulullah. Malamnya Nabi truk bak melumpang Kiai Haji Mak Syekhu, maka yang pimpin imum. Ya, Kiai Haji Mak Syekhu hantar. Ya, kelebihan ulama kamu di Jawa. Karena kamu jauh dalam beri motivasi cut. Macam bayangkan orang-orang mungkin okeylah, mungkin di kampung ya, nalah mendu-2 jam. Yang paling jauh mesti contoh kan. Mang kamu melewati pulau Sumatera, gede Jawa lo. Jadi nak tong tiga orang tuan telat dikirim peng. Kamu hana peng ni. Hana peng. Mau ya waktu yang sibuk dengan apa ni kan sibuk dengan umat. Ya umilah. Yang teringat-teringat becut. Dikirim peng telat aku. Dan tuan waktu kirim peng telat. Hana tu orang kiban berjubu. Sehingga lun tebit dari pesantren, lun keliling kota. Minta pen Rp200 buat tengah jalan. Sengaja untuk lun pajuh roti. Nanti bayangkan ya. Hana pen, karena lun nak bangun, hana mangat. Jadi lun tebit dari pesantren buat tengah malam ya. Sehingga lun tengah malam pos 10. Truk pos 12, lun jak buat samping jalan. Lun minta pen Rp200 samping jalan.
Urung lewat-lewat nyalu mahrab ya Allah menyoje nala peng-peng ro no menemor tu. Kenapa tanya tertuh tu roti ubehnya roti ₹1. Ini kana, ini kan ya serbe kan. Nya jigalan berjuang mencari makan. Sehingga alhamdulillah truk lah. Nampel mertuh bak jalan luncok ju. Hana fikir yang peng to luncok ju roti. Lelum roti maka lun jeb ju i boleh ya menan 2 euro ana bojoh. I boleh ju jeb. Nyam piju tak lonto ada ya. Kalau lagi urungkan kalian bonus. Nanti apa bonus? Si tulang. Bonus kan tulang. Peti tu tulang lu mandunya. Lu lah ke Allah ya Allah ni putumbon dan Tuhan. Hanya kat tumbuh kalau ke piju lam. Artinya mana? Dengku menyodran kena menuntut ilmu, hana perjuangan, hana kesulitan, hana kesukaran, hana ujian, maka yakinlah kamu tidak akan pernah menjadi ulama. Ya, jadi bersiaplah untuk ilmu, bersiaplah menjadi orang yang siap menghadapi segala ujian. Mandum ujian nah, nanti kalau lun tuan di Uhdad, lun minta pengen, ana pengen. Ya ₹200. Abu Madinah, Abu ni handuri Abu Madinah hijak Abu Haji hanapeng. Bahkan payah kana hana hanjut laki bangan, payah tunduk 2 orangnya dengar cerita orang yang ceramah di Lepung di Loknga. Mana Abu Madinah? La ilmu Abu lain. Almarhum Abu Kota Fajar. Gonyan insyaallah ekonomi thep tapi merumpok dengan hantu tapi. Ya nak ilmu ujian. Hantu. Nya lu dengar ceramahnya wategonya membuka ceramah tentang biografi Abu Yang Dawali di Labuan Haji. Nya kadang merumpok hantu tu kahana wajah hinan kaya payah belum lapor Abu Yang Dawali hana pun takut lah dewa lah nya doa ni. Nah ujian model lagi nyan. Nah cik model lagi yang ujian. Nah model ujian truk ba almarhum Abu Yang Dawali hana bedengku dan ikut lu mendam. Maka payah nak siapkan payah nak main tongkat almarhum Abu Ya, payah nak main silau. Yang Abu almarhum Syekh Bakar, ayah tuan dari Abu Madinah. Namanya Hanali kamu meninggal. Menajid semua punya ujian. Jadi artinya mana? Urun dan mandum menuntut ilmu hidayah terus berjuang. Ujian harus dihadapi. Innallaha ma'as-sabirin. Berarti menyana orang tanya kiban cara dia untuk hawa nafsunya hana lain kecuali bersabar dan seterusnya. Ya, lanjut kami. Alhamdulillah tanpa terasa cium kara bidunya opoh tinggal dari pukul 12 kurang 7 menit. Maka segera terima kasih kepada seluruh hadirin wal hadirat atas atensinya. Dan kamu lagi maaf karena letak pertanyaan yang mungkin kamu sampaikan. Akhirnya kamu pulang kepada Abu Ya untuk ditutupi dengan doa. Nino dah baca doa, dah panjatkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan doa yang dah panjatkannya insya-Allah diberi rahmat oleh Allah dan diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
اللهم نور قلوبنا بنور القرآن ونور أجسادنا بنور القرآن ونور أعمالنا بنور القرآن ونور نيتنا بنور القرآن اللهم اجعل اعتقادنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعل اعتقادنا من أهل البدعة والضلالة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Sekian dari Tuan laki maaf mungkin haba-haba kurang yang Tuan sampaikan bino dan referensi-referensi yang kurang tepat. Tuan laki maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita mendung dipersatukan oleh Allah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Usikum bi nafsi bi taqwallah wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.